lagi. Ini udah kumpul semua. Itu lagunya. Anaknya ini saya simpan. Saya punya niatan juga, doain aja kalau punya rezeki nanti saya buka event di Gondong Maksud sini, berbuat biasa saya saja tanpa ada yang kena biaya. Pendaftaran apa diundang semua seluruh perguruan itu Pak Lang Putih itu kan satu angkatan saya sama kebetulan saya sudah seperti itu. Nah untuk kalian ini semua semangat, jangan tanya sekarang ini untuk apa jurus ini enggak, mantapkan saja, hafalkan. Nanti kalau sudah mau pertandingan dalam 2 bulan baru kan dikasih selip-selipannya itu. Kalau dikasih darah, mana jurus yang gampang, langkah yang gampang, alis yang gampang, apalagi lain-lainnya. Itu. Nah itu silat itu cuma hanya dilakukan oleh bisa jurus, bisa tangkap, terus bisa ales, ngeles lah kalau di sana itu bukan. Jadi badannya kamu itu harus sehat juga. Jadi nafas, saya aja baru segini kan udah jago nafas. Jadi lari itu mesti pagi dan sore. Jadi harus itu sekarang udah ada berubah nggak 3 menit atau 5 menit jadi satu ronde di sini. 3 menit. Apa? Di sana sudah 5 menit. Di sana itu ada 3 menit sudah. Di sana itu 5 menit tuh. Coba. Ya kalau gini-gini aja 5 menit itu nafas sudah ini masih nahan takut juga kan. Nah itu nafas tambah hilang. Nah itu dan itu tetap main begini, tapi jangan nge-gym itu nanti nggak boleh. Yang nge-gym itu nggak boleh ikut pertandingan. Yang terlalu besar tangannya itu nggak boleh. Dan nanti timbangannya juga nggak dapat. Ya pokok biasa sehat-sehat biasa itu. Kalau sudah mau tanding juga pagi itu susu, malam sudah nggak usah makan, tinggal ganti apel 2. Jadi untuk menjadi atlet itu tidak mudah, tidak hanya hafal juga, tidak mudah. Kamu hafal semua, ilmunya bisa, berani di atas, lemah nggak bisa. Ada kan petinju. Nah, Michael Jackson aja, cuma petinju itu yang kuat. Chris John kan? Yang luar negeri itu. Mike Tyson ya kan kalah juga kan, yang biasanya enggak. Nah di situ ya karena ada kelemahan, dia bermasalah dengan keluarga, akhirnya olahraganya suplemennya, vitamin lain berkurang karena mikir keluarga. Begitu naik ya habis. Nah itu padahal jangan tanya kalau ilmu petinju dan jurus balik kepada Mike Tyson. Nah, sama dengan kita gitu loh, di sana juga begitu. Kemarin anak saya aja daftar akpol itu saya ngambil di IPSI itu, mau lari ada suplemen itu. Dari mana nih? Ngambil di IPSI di Menpora supaya lari 2.800, nah, berarti 2 kilo 800 itu 12 menit. Nah, itu harus capek. Nah anak saya ini 10 menit. Itu bukan doping, bukan. Dan itu kalau nggak minum setiap hari ya mencret. Nah semua ternyata lawan-lawan saya yang menang dulu, yang saya kalah, nah itu ya begitu. Nah saya gimana mau beli suplemen dulu, orang saya tukang becak, nggak ada mau beli suplemen, mau telur retek ya gitu. Nah makanya ini yang penting kamu sudah semangat. Kalau ada naik prestasi, nggak usah takut mau daftar, nggak usah takut bagaimana transportasi untuk ke provinsi atau sampai ke nasional. Saya yang bertanggung jawab. Kamu doa aja, mudah-mudahan saya masih bisa bekerja, saya masih bisa untuk mencari rezeki, anak-anak kamu, saya bertanggung jawab. Makanya kamu latih aja dengan semangat, nggak usah nih dapat apa dengan apa, nggak usah. Satu aja nih niatkan ini olahraga kok sehat, tapi yang ada alurnya. Saya seperti ini gara-gara pandemi. Nggak bisa lah seperti saya mau langsung ke Jakarta tanpa ada perguruan atau tanpa ada instansi lain. Saya di sini tukang beca dari SMP kelas 1 sampai SMA. Pak Jaimu itu adalah guru saya. Mengajar akidah akhlak di sini. Saya biologi. Murid-murid beliau yang ada di biologi sekarang jadi semua.
ada yang jadi pelayaran, ada yang jadi komandan BRIMOB, ada yang jadi KUA di sini, ada yang beliau. Kenapa? Karena beliau menyampaikan semua ilmu adalah penting, tapi satu ilmu saya yang lebih penting adalah akidah. Jadi semua kamu itu menjaga akhlak, tidak ada mentang-mentang sudah bisa tel-motel orang dan lain sebagainya lalu di jalanan. Nah, karena tak tahu silat itu kok cemen itu namanya, jangan. Itu bukan pesilat. Ya kalau mau pesilat sekalian dengan pesilat. Jangan marah dengan gedang-gedang, yantem, potong. Nggak hebat kamu itu. Saya togel dengan gedang, nggak punya ilmu itu. Nah itu sama dengan orang ini, Mbak. Ini Mbak, yang pakai senjata. Ya ayo sini, buka bajumu. Bisa nggak? Nah seperti itu. Nah ke sana. Nah itu baru boleh. Tapi jangan di ring. Silakan dulu. Saya Pamur 92 diberangkatkan ke Jakarta di Padepokan Pencaksilat di malam Senin dan malam Kamis sampai saya jadi bekerja di suatu perusahaan yang besar, dan sekarang itu sikat kalau cerita sampai sekarang di penerbangan. Nah coba kamu bayangkan kalau tidak ada kamu sebagai jembatan perantara oleh Allah itu, saya bisa sampai di Jakarta. Tidak mungkin bisa. Siapa tahu bahasa Indonesia sampai komplek kok. Nyaman tahu mencari orang desa. Nah itu saya ke sana. Ya terus tidak patah semangat belajar terus, walaupun caci, maki, hina, baik dari silatnya maupun dari seragam saya itu pakai kain yang titron itu, nggak ada yang begini. Begitu begini kan melinting-linting, nggak apa-apa. Saya tidak pernah merasa sedih dalam keadaan saya yang sengsara. Tidak pernah. Jangan sudah. Pokoknya jangan merasa sedih dalam keadaan sengsara. Allah itu juga enggak meridhoi seperti itu. Sedih bahagia, kaya lebih bahagia. Sedih kita semangat untuk bekerja untuk mendapatkan rezeki. Kepada kita bangga. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu. Beliau diutus hanya untuk menggunakan akhlak. Di luar dari itu kita ini nggak bermanfaat. Kalau kamu banyak ilmunya, entah ilmu apa saja, akhlaknya nggak bagus, ya nggak bisa. Kayak sama dengan nggak ada ilmu, orang nggak bakal menghormati. Ya karena kamu mentang-mentang gitu loh. Seperti itu, wah ini saya minta oleh, nggak bisa. Nah, orang apa itu, biarlah sana. Nah akhirnya seperti itu, supaya kita bermanfaat di masyarakat yang besar seperti ini. Apalagi kamu sudah memang pondok. Nah, kalau saya dulu kan cuma nggak pulang-pulang di Andiah ini saja, yang beliau ini yang sering ngajarkan. Satu, yang kedua di sini saya juga jadi orang aneh. Saya biologi, beliau ngajar di agama, ahlak. Tapi yang dikirim ke Malang untuk lomba pidato dan ceramah saya juga. Loh, biologi. Nah itu. Karena memang kalau kamu bisa ngaji, lalu kamu jadi imam, biasa sudah sewajarnya itu. Kamu mondok, bisa pidato, bisa khutbah, ya biasa. Tapi kamu bisa ngaji, bisa khutbah, jadi imam, bisa sih. Nah, ini yang baru begini gitu. Oh itu Pak Yai bisa bilang. Nah kalau saya kan ada orang biologi kok. Setiap hari pelajarannya ya kalau nggak matematika, bahasa Inggris, fisika, ya biologi sendiri, tanaman, nggak ada. Paling ketemu dengan beliau ini hanya Jumat waktu itu saya diajarkan akidah akhlak. Karena saya jurusan biologi. Tapi semangat saya harus bisa. Bukan hanya bisa becak dan jual jagung rebus, juga bukan hanya bisa sendiri datang ke beliau. Saya mau ceramah ke Malang, tolong konsepkan seperti apa ayat-ayat yang belum disampaikan. Oh ya sudah, belum masih. Nah, ternyata, nah kontes di kabupaten aja, di Alia sama Al-Huda sana, ya tetap saya. Makanya saya dikirim ke Malang itu sampai dikirim ke Surabaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak berhenti dari situ. Saya sampai lari jauh, Bondowoso Jember 30 kilo. Itu maraton, ditugasin oleh adik. Saya didis. Itu bukan remaja, itu bukan anak sekolah, itu tukang becak loh. Nah,
beliau lah yang ngasih ketua. Ini memang tukang beca karena miskin yang sekolah sambil bekerja. Yang keempat, tahun 91 saya bukan tipis, tapi banyak tukang becak yang lihat Komandan Paskibraka Kabupaten Bondowoso. Tanya beliau. Nah, jadi di sini ya saya nggak minder gitu. Kalau saya minder sebagai tukang becak, silat malu, voli malu, terus ikut pidato malu, ya ikut ngaji malu, ya enggak. Nah itu harus semua harus bisa semua. Nah kenapa saya nggak bisa bahasa Inggris? Ya karena jadi nggak belajar ya, nyontoh-nyontoh sedikit-sedikit saja gitu loh. Nah saya jadi seperti ini ya, ini menurut saya sendiri bahwa saya menjadi orang sukses karena nggak mungkin kalau tukang becak biasa itu nyampe di Jakarta, bisa beli rumah di Jakarta, bisa usaha punya perusahaan sendiri, bisa di penerbangan jurusan biologi, saya di transportasi udara. Bu Susi itu mitra saya, Susi Air Menteri itu. Nah saya sewa helikopternya dia di Balikpapan. Loh bisa nggak tukang becak itu? Karena kalau bukan pamor saya nggak bisa. Mau salaman sama Prabowo kalau bukan pamor nggak bisa tukang becak. Sama Edi Prabowo kalau nggak karena pamor ya nggak bisa. Itu loh. Nah pamor ini harus bersyukur. Tidak salah milih pamor itu. Bukan kita menyombongkan diri. Oh dia salah, bukan. Maksudnya apa ya? Salah itu bukan maksudnya, oh itu jelek, bukan. Naga berak jelek, tamak sudi, bukan begitu maksudnya. Jadi pilihan antara ketiganya, yang susunan dari atas itu bahwa pamor ini sekarang masih di atas. Contoh, Asian Games kemarin Indonesia menyumbangkan piala medali emas itu 34 medali emas ke Asian Games dunia. 34 medali. 19 medali itu adalah dari IPSI, dari kita. Berarti yang lainnya seperti sepak bola atau lainnya berapa itu? 34 digoreng 19 berapa itu? 15. Nah, berarti IPSI sudah sekitar mendapat 65% untuk menyumbangkan negara menjadi 5 besar Asian Games dunia. Loh, IPSI loh. Di 19 medali emas IPSI ini 9 medali emas pamor. Berarti yang 10 itu 34 provinsi. Paham? 9 medali emas ini pamor. Jadi yang 10 itu ya dari karate, enggak masuk enggak. Ini Tabak Suci, di sana ada Merpati Putih. Ada Sawung Kaleng, di sana ada yang ikutkan kemarin itu 19 pencak silat kemarin itu. Ke 19 seluruh Indonesia itu ada dari Papua juga. Nah, 9 medali emas ini pamor yang meraih. Sehingga sekarang di IPSI itu urutan penyumbang emas terbesar untuk di Asian Games Indonesia pamor. Tuh, yang kedua, sekarang yang mendidik olahraga khususnya untuk silat itu yang di Menpora, bawahannya Menpora itu adalah pamor. Siapa? Tulus Budi, pendekar internasional. Jepang yang punya samurai kalah sama pedang Bondowoso. Cina, apa namanya Cina itu? Shaolin ya? Nah ini Tulus ini. Namanya tanding mandiri. Nah makanya Edi Prabowo ini sebagai PBIPSI, pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia, Pak Prabowo ini adalah Presiden IPSI. Nah jadi pamor itu di dalam semua. Nah siapa yang ngelatih Kopassus? Kenapa Pak Prabowo bisa dikatakan IPSI? Yang ngelatih Kopassus di jantung pamor. Ngelatih tentara itu pamor. Jadi pamor itu tinggi. Nah, di IPSI di Menpora sekarang sudah orang pamor. Terus di kasih Direktorat Jenderal Dispendik untuk guru pendidikan, sekjennya itu adalah pamor, namanya Haji Suud. Jadi petinggi-petinggi semua. Jadi makanya kalian belajar yang semangat, rajin, mau hujan mau apa, kalau ada berita dari teman-teman kita ini pelatih, ya latihan saja. Pokoknya yang rajin, insya Allah pasti dapat. Nah, yang 9 orang ini itu dapat 9 miliar kemarin Asian Games ini. Kan satu orang medali emas 9 M. Dapat dari Presiden untuk perumahan BTN 250 juta. Loh, pegawai negeri untuk di Pemprov DKI. Yang DKI, kebetulan kemarin itu kan rumahnya di DKI semua. Coba, akhirnya
Yang perempuan juara medali emas perempuan pamor juga, yang laki-laki ya nikah. Ya, jadi orang kaya raya. Punya 2,5 miliar sama 2 rumah sama 2 pegawai negeri. Tuh, pamor. Apa nggak kepingin itu? Ini bukan hayalan, bukan bualan, bukan. Ya kamu bisa yang ngelihat saya lah. Saya bicara seperti ini bukan menyombongkan diri, jadi memotivasi kalian ini supaya semangat. Jangan dianggap remeh loh silat ini. Bisa jadi orang miliarder. Jangan dianggap, makanya jangan salah-salah cuma silat-silat kampung itu, jangan. Dan kamu ini juga tahan uji, jangan nyampe pulang kampung butuh libur pondok. Oh ini saya udah diem saja. Bahkan saya ini orang tua saya itu nggak tahu dulu saya ikut silat. Saya di Jakarta pun juga nggak tahu dalam rangka apa, nggak tahu loh. Apalagi kampung, nggak tahu. Dan tiba-tiba saya sudah ditugasin ke sana gara-gara silat ini. Nah seperti itu. Jadi kalian sudah paham dengan pamor ini. Jadi adalah merupakan suatu perguruan silat yang terorganisasi sampai ke negara. Jadi kalau kamu ke Jakarta, siapa kamu pamor? Ya pasti ya hormat. Dari Tepak Suci, Sabung Kaling, Naga Perak, pasti. Nah karena satu kemarin, gitu. Nah, jadi kita memang tinggi. Nah belum yang kita sama namanya di Surabaya, Avian. Nah itu juga pendekar internasional. Itu Belanda kalah, itu pamor. Nanti kalau sudah ada pemantapan, ada event besar di sini. Ada event besar, nanti beliau ini saya hadirkan di sini ya, supaya ngecek juga. Ya kalau sudah mau naik ke atas itu ya pemantapannya itu bukan hanya di provinsi, apalagi juga kabupaten. Jadi kita masih ada kejorda juga, kejuaraan daerah antar perguruan. Jadi pamor seluruh Jawa Timur ini diadu dulu, jadi supaya nggak timbul kecemburuan sosial. Tetapi itu kan bisa, tolong Bondowoso antara 5 orang cabut aja 1, nah seperti itu. Nah itu maksudnya supaya bisa dibawa ke sana. Nah, harus ada orang sana. Ya itulah saya di sana di pusat itu. Nah contoh kayak kita punya matras, kalau ini kan nggak usah matras lah, kan kita lampu ini yang penting lihat batu-batunya takut kena kepala kan gitu. Bagus ini sudah seperti itu. Nah matras di sini nggak ada yang punya itu. Kalau punya mungkin tidak seperti pamor kan, ya kan? Nah, ke sana. Jadi kita ada jalan untuk menuju ke pusat. Kalau sudah ada jalan untuk menuju ke pusat, sekarang semangat nanti supaya bisa kita nggak malu-maluin. Nih putra Bondowoso saya bawa. Sekarang pun sudah nanya kayak Pak Barso, bawa tuh Bondowoso 1 ke Malang, bawa tuh Bondowoso ke Jakarta. Nah itu. Jadi kan waduh baru 40 dia bilang begitu. Nah makanya nanti kiai di sini tuh nanti urusan saya. Tolong izinkan ini Pak Yai, langsung dikasih juga bisa. Oh iya, ya sudah gitu ya, jelaskan, nggak ada yang bertanya. Yang kiriman, sudah. Itu saja. Tadi tidak diawali ini karena tadi ngelihat itu lah, langsung. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.